Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tekad merebut 3 poin perdana harus dicuri skuad Garuda. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio ada pengamat sepak bola Akmal Marhali. Bung Akmal, selamat malam. Selamat malam Kelvin, salam sepak bola. Salam sepak bola, oke baik. Kemudian di luar studio ada mantan pemain Timnas, Marcus Horizon. Dan juga supporter Timnas Indonesia yang saat ini ada di China, Kak Fitri Karlina. Kak Fitri dan Bung Marcus, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya lihat tadi Kak Fitri kayaknya sedang dalam perjalanan untuk menonton langsung nih. Tapi saya akan tanya dulu ke Bung Akmal dulu. Bung Akmal, kita nanti akan menampilkan mengenai formasi perkiraan yang kita tampilkan ya. Kita memperkirakan mungkin ada beberapa banyak perubahan. Tapi saya dengar Bung Akmal sini sudah mengetahui formasi line up yang nanti akan digunakan pada pukul 19. Nah ini formasi yang kita perkirakan akan ada beberapa perubahan, tapi Bung Akmal sudah mendapatkan informasi ada 4 perubahan begitu ya, yang akan diturunkan oleh pemain oleh Sintayong pada malam hari ini. Apa saja? Ya, jadi Kelvin ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan Sintayong. Oke. Sejak Sintayong melatih tim nasional, saya tidak bisa pernah memprediksi 11 starting line up-nya gitu. Nah, ini yang kemudian sekarang mengejutkan di mana di posisi 3 back justru Rizky Ridho tidak main karena tidak main Rizky Ridho tidak main, justru Perdong yang ditempatkan sebagai back tengah bersama Jay Inces dan Hilgers. Posisi Perdong digantikan oleh Sen Patinama, Haye juga posisinya digantikan oleh Nathan Choaon. Kemudian di sini benar Asnawi Mangkualam, sementara di depan Eliano Rizdan justru tidak masuk line up. Bersama dengan Ferrari dan juga Hoki Caraka ada di tribun. Posisi Eliano Rizdan di sini ditempatkan oleh Witan Sulaiman. Jadi ada 4 perubahan signifikan yang dilakukan oleh Sintayong, dan ini merupakan satu hal yang mengagetkan karena Eliano Rizdan saya pikir cedera, tapi alasan yang disampaikan oleh Sintayong ini demi kepentingan strategi saja gitu. Oke, jadi kalau menurut Anda kira-kira pola permainan akan seperti apa yang akan ditampilkan nanti malam ini dengan formasi 4 perubahan tadi ya? Rizky Ridho nggak main, lalu kemudian tadi Verdong jadi bek kanan begitu ya, juga kemudian diganti. Bagaimana? Malik Rizaldi juga tidak main dari sejak awal, bagaimana? Betul, tapi kalau kita lihat polanya ini akan memperkuat posisi di lini tengah tentunya kan. Bagaimana Ivar Jenner dan juga Nathan Choaon adalah pemain yang usianya lebih muda, lebih agresif dibanding Tom Hei gitu. Jadi kita akan bermain lebih agresif di babak pertama untuk bisa mencuri gol setidaknya ke gawang China, karena bagaimanapun China walaupun 3 kali kalah beruntun, tapi mereka di 2 pertandingan terakhir ketika kalah 1-2 lawan Arab Saudi dan kemudian kalah 1-3 lawan Australia, mereka justru cetak gol lebih dulu. Artinya inilah yang kemudian mau diantisipasi oleh Sintayong dengan menempatkan Ivar Jenner dan Nathan Choaon sebagai pengatur lini tengah untuk meredam agresivitas lini tengah dari Cina gitu. Oke, baik. Saya ke Bang Marcus. Bang Marcus, ada 4 perubahan yang akan diturunkan dalam line up kita melawan China pada malam hari ini. Apakah ini formasi terbaik menurut Anda untuk melawan China? Ya, saya pikir saya setuju sama Bung Akmal ya. Siapapun yang dimainkan sama Coach STY itu bagi saya itu semua pemain sama saja, baik pemain cadangan juga pemain inti, mereka skillnya sama. Dan saya pikir kalau siapa yang dimainkan pada starting line up pada malam hari ini, saya pikir permainan Coach STY juga tidak jauh berbeda sama Bahrain, sama Australia. Saya yakin 3-4-3 masih tetap dipakai Coach STY. Pasti tetap menunggu gimana melihat permainan Cina ya. Kalau misalkan Coach STY langsung ofensif, langsung menyerang, kita khawatirnya ini para striker-striker Cina ini yang sudah lebih dari 10 gol ini sudah sangat main di Cina ini. Makanya harus berhati-hati. Kalau bisa bermain ofensif, menyerang, terbuka, saya pikir ini harus hati-hati karena striker Cina juga sangat bagus ya gitu. Saya pikir yang itu yang diwaspadai. Saya pikir tetap stay bermain seperti yang lawan Bahrain, lawan Australia, lawan Arab Saudi itu saya pikir. Hanya pergantian orangnya aja gitu. Pergantian orangnya aja. Oke, saya ke supporter Indonesia yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk menonton langsung di sana. Ada Kak Fitri. Kak Fitri, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Kak Fitri, ada pemain tertentu mungkin yang menurut Kak Fitri menonton sejak di Bahrain kemarin, sejak pertandingan sebelumnya, lalu kemudian pertandingan hari yang mungkin Kak Fitri pengen lihat nih, siapa yang mungkin menarik perhatian dari Kak Fitri, ada nggak? Oh ya, kalau siapa yang menarik
apa yang aku pengen tonton, yang maksudnya semua. Aku tidak membedakan mana yang pengen aku tonton karena ini satu tim. Jadi semuanya punya skill yang sama-sama bagusnya, rata semuanya seperti yang Bung Markus bilang tadi. Jadi dan aku pun kan ngikut ya dari mulai Bahrain sampai sekarang. Iya. Jadi aku merasa kayak apa ya? Aku sudah menyatu dengan mereka gitu. Aku jadi terharu banget gimana perjuangan mereka. Apalagi kemarin kan mental kita udah sangat-sangat dicampur adukan selama di Bahrain. Dan aku melihat selama di China ini sudah semakin naik lagi mentalnya. Dan aku berharap kita harus benar-benar meraih poin penuh. Karena ini pertandingan yang sangat krusial menurut aku. Kalau kita ke depannya chance-nya lebih besar dan lebih mudah. Karena kan sebentar lagi, maksudnya untuk next pertandingan kan kita akan melawan tim yang sangat kuat, yaitu Jepang. Jadi di Cina ini yang menurut aku wajib menang agar kita bisa meraih poin penuh di sini. Ya, tapi ngomong-ngomong udah move on belum dari dicurangi wasit melawan Bahrain kemarin, Kak Fitri? Belum. Ini aja aku masih deg-deger gitu kan. Apalagi kan sekarang juga Ya, halo, Kak Fitri? Oke, tampaknya komunikasi kita mengalami gangguan ya dengan Fitri. Mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke stadion. Saya pengen tanya nanti suasana, atmosfernya seperti apa? masih dari timur itu dijalankan. Oh ya, halo? Ya, halo, Kak Fitri? Halo? Suaranya agak putus-putus. Ya, gimana? Iya, ya, Oh ya, lanjutkan sorry, aja. aku lagi di perjalanan. Oke. Jadi, apalagi kan ini kan maksudnya di Timur Tengah juga. Semoga pertandingannya berjalan dengan fair, tidak ada drama-drama, lancar semuanya. Insya Allah timnas kita akan bisa meraih poin penuh di sini dengan fokusnya. Ya, itu doa kita bersama ya, Bu Akmal. Wasit yang memimpin kita ini juga kontroversial loh. Ini dari Uni Emirat Arab loh. Kira-kira gimana nantinya? Ya, Omar Al-Ali ini dikenal wasit yang royal kartu kuning. Sementara kita ada 13 pemain kita yang sudah dapat kartu kuning. Artinya kalau kemudian malam ini mendapatkan kartu kuning akan tidak main melawan Jepang nanti. Nah, ini juga faktor non teknis yang perlu diantisipasi ya. Bagaimanapun kita juga punya trauma dengan Ahmed Al-Kaf kemarin. Jangan sampai kemudian trauma itu terbawa dengan Omar Al-Ali. Dan kita berharap Omar Al-Ali, saya lihat di Instagramnya membuat tulisan dan doa-doa dia akan bersikap adil dalam pertandingan ini dengan bahasa Arab, dan kita berharap dia juga bisa memimpin dengan adil, karena kalau secara kultur dua negara ini ya wajar kalau wasit dari Timur Tengah. Yang tidak wajar kan kemarin karena yang main Bahrain sesama Timur Tengah gitu kan. Cuma kita berharap bahwa jangan sampai kepemimpinan wasit ini, rekor wasit ini yang sangat galak di lapangan ini mempengaruhi penampilan para pemain di lapangan. Yang penting para pemain harus fokus, karena menurut saya adalah kemenangan ini adalah kunci. Kunci untuk kita bisa menatap minimal peringkat 3-4 yang menjadi target kita. Tapi bahkan kalau kita menang di partai ini, Calvin, kita bisa jadi posisi runner up dengan syarat Australia kalah dari Jepang dan Arab Saudi dan Bahrain bermain imbang. Kita akan menjadi posisi nomor 2. Oke, tapi kira-kira pemain kita masih terpengaruh tidak ya dengan wasit itu? Saya mau tanya kepada Bang Markus. Bang Markus, mungkin ada juga sebagai pemain dulu pernah merasa pada saat pertandingan kok kayaknya dicurangin begitu oleh wasit. Kira-kira bisa tidak sih para pemain itu kemudian bisa langsung konsentrasi, bisa langsung cepat move on gitu dalam pertandingan berikutnya? Apalagi kemudian ini wasitnya ini juga kontroversial juga nih. Bang Markus, bagaimana? Ya, sebenarnya gini ya, Mas. Sebenarnya saya yakin para pemain sudah melupakan. Namun namanya manusia, pasti dalam pertandingan itu pasti ada rasa was-was juga, waspada juga terhadap wasit yang dipimpin sekarang ini. Makanya saya berpikir, ya mudah-mudahan setiap pemain bisa merupakan 100% kejadian yang kemarin gitu. Karena saya khawatirkan nanti hari ini hilang, nanti pas pertandingan takutnya terpikir ini wasitnya kayak kemarin lagi. Nah, takutnya itu yang terjadi. Makanya saya pikir, ya saya berharap namanya manusia kan pasti ada kepikiran juga ya pertandingan kemarinnya. Kita berdoa lah mudah-mudahan para pemain-pemain timnas ini bisa berjuang, bisa fokus, bisa konsentrasi, tidak terpengaruh pada pertandingan yang lawan Bahrain kemarin. Oke, nanti kita akan tampilkan kemudian grafik pemain-pemain kunci, head-to-headnya akan seperti apa. Kita akan jeda dulu terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Dipersembahkan oleh
didukung oleh Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Sebelum kita membahas mengenai head to head Indonesia mengenai China, saya kembali ke Kak Fitri dulu yang tadi dalam perjalanan semoga udah nyampe ya di stadion ya. Tapi Kak Fitri mungkin bisa cerita di sana atmosfernya seperti apa sih? Janjian nggak sih dengan warga negara Indonesia lain, supporter kita yang lain di sana untuk menonton bareng-bareng di sana? Kak Fitri? Iya, ya halo. Ya, kita udah janjian dengan para tim supporter yang ada di China. Sebenarnya kan ini ada cerita menarik. Harusnya itu kita dapat jatah untuk supporter ya, untuk supporter yang jadi satu itu tuh 2.000 fax gitu loh, 2.000 tiket. Tapi kemudian direjus lagi tinggal 200. Dan baru beberapa hari kemarin, 5 hari yang lalu tuh baru ditambah 50. Jadi total untuk yang supporter Indonesia yang dijadiin satu grup itu hanya 250 orang. Nah, kita berharap ini semoga warga Indonesia yang lain bisa berbondong-bondong yang membeli tiket umum seperti itu. Kalau atmosfernya sendiri aku melihat udah rame ya tadi ya. Ini karena aku masih terjebak macet, jadi aku masih 15 menit lagi untuk baru sampai di stadion. Tapi udah tahu posisi tempat duduknya, karena informasinya katanya supporter Indonesia itu biasanya ditempatkan di posisi yang suaranya itu kira-kira nggak akan kedengaran begitu sampai pemainnya begitu. Kak Fitri gimana? Ya, itu benar. Kita ditaruh di atas. Yang depan-depan itu udah dipenuhi dengan supporter dari China. Kita di pojok, di corner, tapi yang bagian atas, yang paling atas. Jadi memang harus senyumnya kita nyanyinya. Oke, semoga suaranya tetap terdengar ya, meskipun kemudian seatnya juga udah berkurang dari 2.000 menjadi ratusan tadi kata Kak Fitri ya. Bung Akmal, kita kembali membicara mengenai head to head pemain kunci ya. Ini adalah pemain-pemain kunci yang akan berhadapan. Kalau kita berbicara mengenai Cina pun, Cina di grup tidak pernah menang, semuanya kalah. Betul. Sedangkan Indonesia semuanya draw begitu ya. Bisa dikatakan kalau Cina ini kalau dia kalah lagi, dia mungkin akan tertutup peluangnya untuk maju ke Piala Dunia. Bagaimana? Betul, dan Cina itu sedang tidak baik-baik saja. 10 pertandingan terakhir hanya 1 kali menang lawan Singapura 4-1. Sisanya 5 kali kalah, 4 kali imbang. Artinya ini merupakan catatan terburuk sepanjang sejarah dari Cina, termasuk 3 kali kalah beruntun di kualifikasi Piala Dunia. Ini juga bagian dari sejarah buruk Cina. Karena itu kemudian Branko Ivankovic kabarnya selesai dari pertandingan ini akan digantikan dengan pelatih baru yang katanya punya nama besar. Kalau bicara nama besar kan Cina pernah dilatih Marcelo Lippi, pernah dilatih Fabio Cannavaro, tapi memang Cina sedang tidak baik-baik saja. China Super League yang digadang-gadang sebagai kompetisi super mewah ternyata tidak memberikan pengaruh atau dampak positif kepada tim nasionalnya. Ditambah lagi kemarin baru saja ada 43 pemain ofisial, kemudian termasuk wakil presiden Federasi Sepak Bola Cina yang ditangkap karena match fixing. Nah ini sangat berpengaruh sekali. Bahkan kalau kita lihat nanti di pertandingan, supporter Cina tidak antusias melihat tim nasionalnya saat ini yang sudah kalah 3 kali. Nah karena itu ini akan menjadi tugas berat ya buat Thias Browning. Ini pemain sebenarnya namanya Zhao Guantao ya, pemain yang dulu pernah dibesarkan Akademi Liverpool, pernah bermain di Everton, back sentral. Ini pemain naturalisasi berdarah Inggris, akan menjadi kekuatan di lini belakang, dan ini akan menjadi lawan sepadan buat Ragnar Oratmangun tentunya yang bermain sangat agresif sekali di 3 pertandingan terakhir, baik melawan Arab Saudi maupun melawan Australia dan Bahrain. Kemudian si Hawei ini left wingers yang diharapkan bisa menusuk pertahanan Indonesia, dan ini akan bertemu dengan Asnawi Mangku Alam kan. Kalau Asnawi Mangku Alam bisa ngantongin Garnacho, kita berharap ini bisa dikantongin sama Asnawi. Nah terakhir Ule ini ada striker yang paling subur di tim nasional Cina, tapi hari ini kemungkinan tidak main karena masih cedera. Waktu melawan Australia juga tidak dibawa karena cedera, dan kemungkinan posisinya digantikan oleh Yang Jin, striker muda yang lagi naik daun di Cina saat ini. 15 laga, 6 gol, 1 assist, kemungkinan akan melakukan debut. Ada juga Alan,
striker mereka yang merupakan pemain naturalisasi yang juga dibawa tapi akhirnya cedera. Jadi ada 3 pemain Cina yang cedera yang ini bisa menguntungkan kita. Fernando, striker mereka juga cedera gitu. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh kita khususnya dalam melakukan serangan ke pertahanan dari Cina, dan kesempatan ini sangat besar secara psikologis, secara teknis. Sejauh ini Cina banyak gangguannya kan, termasuk bahkan sampai ke Cina aja lebih dahulu Indonesia. Indonesia perjalanan dari Bahrain ke Cina 6 jam, kemudian sampai lebih awal dengan private jet atau pesawat charteran, sementara Cina dari Australia melakoni perjalanan 13 jam dengan pesawat biasa gitu. Dan ini yang kemudian membuat kita secara psikologi harus menang lawan Cina. Harusnya menang. Bang Markus, kira-kira kita bisa menang berapa 0 nih lawan China? Bagi saya menang 1-0, 2-1, walaupun menang tipis tetap menang ya. Kita berharap ya. Masalah prediksi ya, kita lihat siapa yang tim yang paling siap itu yang bisa pasti bisa memenangi pertandingan. Makanya kita berharap, berdoa ya mudah-mudahan timnas Indonesia nanti malam ini bisa bermain bagus, bisa fokus dan mudah-mudahan dapat 3 poin lah. Tapi kira-kira pressure dari kita tahu ya bahwa pendukung Indonesia kan galak banget loh di media sosial begitu. Ini kan kita juga mengharap betul bahwa kita bisa mendapatkan 3 poin. Nah, ini kira-kira menjadi pressure, keuntungan atau malah jadi merugikan buat tim kita nih, Bang Markus menurut Anda? Ya, masalah pressure itu ya pasti di mana-mana, bukan di Indonesia, di negara manapun juga pressure itu pasti ada ya. Ya, yang penting bagaimana kita tinggal menyikapinya. Ya, kita tetap masih mudah-mudahan berdoalah buat seluruh rakyat Indonesia pada pertandingan nanti malam, timnas Indonesia bisa menang aja itu. Oke, baik. Kalau Kak Fitri sendiri harapannya seperti apa nih, Kak Fitri? Ya, yang pasti harapannya semoga timnas Indonesia menang kali ini. Dan harus lebih main agresif sih, maksudnya kalau bisa golnya itu lebih diperbanyak gitu. Karena takut-takutnya giliran 2-1 di menit-menit 90 sekian, kalau memang wasitnya kayak kemarin lagi, waduh masih trauma. Tiba-tiba dibikin draw lagi kan trauma banget gitu. Jadi memang kalau aku sih pengennya timnas Indonesia bisa lebih agresif untuk mencetak gol lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Oke, Bang Kamal, prediksi skor? Ya, kalau kita lihat kita ini pertandingan pakai baju kaos putih selalu gitu kan. Dan kaos putih ini, jersey putih ini selalu memberikan keuntungan dan memberikan keberuntungan buat kita. 3 kali kita imbang dan kita berharap saat ini kita bisa menang karena ini akan menjadi sejarah, Calvin. Kalau kita bisa menang melawan Cina, ini untuk pertama kalinya kita menang di Cina sepanjang sejarah karena 4 pertemuan sebelumnya kita selalu kalah dari sana. 3-4 di kualifikasi Piala Dunia 1958, kemudian kita kalah 1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2002 yang Cina ketika itu lolos ke Piala Dunia. Kemudian di Piala Asia kita kalah 5-0, kemudian terakhir kita kalah 0-1 di kualifikasi Piala Asia 2015. Tapi dengan materi pemain yang kita miliki saat ini, dengan gangguan teknis dan non teknis di Cina, saya pikir kemenangan harusnya bisa menjadi menjadi hal yang kita bisa dapatkan. Saya pikir saya sih sebenarnya senang banyak gol ya. 3-2 kayaknya enak itu. 3-2 kayaknya enak ya, biar seru begitu ya. Oke, baiklah, nggak apa-apa 3-2, yang penting nggak kejadian lagi tuh 90 tambah 6 jadi 99. Oke. Bang Amal, terima kasih. Bung Markus, Kak Fitri, terima kasih. Semoga selamat perjalanan sampai di stadion. Semoga timnas kita meraih kemenangan. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Presiden kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.